scroll aja terus, scroll terus tiap hari, scroll terus ya, isi dari TikTok nanti ketik di pencarian TKW luar negeri, TKW Taiwan, TKW Malaysia, TKW Saudi, nanti yang keluar itu semuanya itu TKW yang sangat cantik. Buktiin kalau nggak percaya. Ada pertanyaan nih yang masuk, yang menggelitik dari isi otak saya, harus menjawab gitu kan. Mas, kenapa ya TKW kaburan itu hidupnya enak-enak semua rasanya? Loh, kok bisa tahu? Tahu dari mana? Saya lihat dari di beranda saya, baik di Facebook atau di TikTok, yang lewat semuanya kayaknya senang-senang aja ya kan, senang begini begitu, pokoknya TKW kaburan tuh enak-enak semuanya. Nah saya jawab, saya kasih penjelasan kepada pertanyaan yang masuk kepada saya ini dari mbaknya ini, yang mungkin dia belum kabur ya, atau dia ada niatan mau kabur karena melihat di sosial media bahwa TKW kaburan itu hidupnya enak gitu kan. Terus ya yang seperti kalian lihat ya di sosial media, kalian lihat aja di beranda itu tentang TKW kaburan yang hidupnya enak, bebas gitu ya. Padahal itu semuanya di depan layar teman-teman. Tapi aslinya saya kasih tahu nih, aslinya orang kita yang berkecimpung di tengah-tengah PMI yang kaburan atau WNI yang overstay, kita tahu bagaimana aslinya situasinya, keadaan mereka, kondisi mereka bagaimana. Kalau yang ada di dunia atau di sosial media yang sudah beredar semuanya, updatean story-storynya TKW kaburan itu wah, luar biasa. Mungkin yang belum kabur itu akan menjadi tergiur setiur-tiurnya itu ya. Karena apa? Yang diposting oleh TKW kaburan ini adalah sesuatu yang enak, yang nyaman dengan dunia yang belum pernah mereka mungkin temui, kebebasan yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi yang kita ketahui di lapangan sebenarnya status PMI kaburan atau WNI overstay itu, sejak mereka melangkah untuk kabur, itu risikonya sudah ada di depan mata mereka. Bukan hanya risiko karena takut ditangkap oleh kepolisian setempat, tapi risiko semua yang dia butuhkan harus dia usahakan sendiri. Seperti kerjaan, dia harus nyari sendiri. Seperti majikan, dia harus nentuin sendiri. Seperti tempat tinggal, dia harus bayar sendiri, ngontrak sendiri, ngokos sendiri. Seperti makan, dia juga harus usaha dan beli sendiri. Kalau pengen ngirit harus bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Seperti itu. Belum lagi nanti kalau dia kena tipu, belum lagi nanti dia kena mekondo, belum lagi nanti kalau dia ngirim-ngirim ke Indonesia terus uang gajinya habis gak tersisa. Banyak banget pengalaman orang kaburan itu yang tidak di-share di sosial media, yang kalian tidak tahu. Saya bikin video ini ya kan, biar kalian tahu bahwa di status PMI itu ada enak dan ada nggak enaknya. Seperti itu. Kalau boleh milih gitu kan, ya lebih baik semua itu memilih status resmi gitu kalau boleh memilih. Tapi apa mau dikata, orang kaburan itu sebenarnya dia memilih kaburan karena memang terdesak dari kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk mereka bertahan di tempat kerjaan mereka. Nah setelah di luar mereka punya lingkungan gitu kan, terjadilah kebebasan yang sebenarnya itu di luar nalar ya, banyak teman-teman semuanya. Dan tidak bisa ditiru ya sikap-sikapnya, tapi ditiru kesuksesannya. Yang harus ditiru itu kesemangatan mereka, kesuksesan mereka, gaji yang besar, mendapatkan uang yang banyak bagaimana dengan secara yang halal, bukan dari gaya-gayanya yang ada di sosial media gitu. Jadi jangan tergiur bagaimanapun story dari orang kaburan, seenak bagaimanapun, sebebas bagaimanapun, karena kita tidak pernah tahu di balik layar mereka itu bagaimana nasibnya, itu nggak pernah tahu.
setelah ngupdate status, mungkin setelah ngupdate story, mereka nangis di atas bantal, mereka sedih, mereka pusing besok harus bayar rumah lagi, mereka pusing besok harus ngirim lagi, mereka pusing besok harus memperpanjang pembayaran net lagi. Kita nggak pernah tahu, karena yang diposting oleh teman-teman yang ada di sosial media itu yang pasti yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang kalian lihat lah, yang pesta-pesta, yang ada acara-acara. Setelah pulang mereka bingung lagi, ada nggak kerjaan besok, ada nggak job lagi besok, ada nggak gasuran lagi besok, ada nggak jam-jaman lagi besok, bingung lagi. Makanya yang enak-enak itu, ya kan, nggak semuanya bisa kita gambarkan bahwa dia itu sebenarnya enak hidupnya. Belum tentu, belum tentu. Gitu. Kalau kalian pengen tahu, ya kalian harus tinggal bareng baru tahu. Kalau cuma menikmati, melihat di sosial media yang terjadi, itu nggak menjamin gitu loh, nggak menjamin kaburan itu enak, hidupnya bebas, bisa pergi ke acara, bisa pergi ke pasar bareng-bareng teman-teman. Tapi kalian nggak tahu setelah mereka pulang ke kamarnya, ke kontraannya, mereka tuh pasti ya bingung lah, karena harus membiayai hidup mereka sendiri. Kalau memang PMI dan WNI kaburan, kenapa banyak di luar sana yang berstatus kaburan pengen resmi kembali sampai mengeluarkan budget yang tidak sedikit? Nah, itu logikanya di situ. Sekarang kan banyak tuh status-status teman-teman yang sudah kaburan, Mas bisa gak memperbaharui igomah lagi? Bisa gak bikin igomah lagi? Bisa gak bikin paspor lagi? Karena apa? Karena di luar sana kalau boleh memilih lebih baik status resmi. Itu kita ini gak menyalahkan status kaburan, tidak. Kita bersaudara dengan kaburan. Apalagi saya yang selalu setiap hari di tengah-tengah orang-orang yang kaburan. Ada yang satu kita bantu, ada yang mau pulang kita proses, ada yang mau butuh dokumen kita bantu. Kita tahu kondisi mereka itu seperti apa. Jangan hanya melihat gambaran di sosial media yang hidupnya mereka posting sana sini, jalan-jalan ke laut, bakar-bakar, bikin acara, pesta-pesta, joget-joget. Tapi pas pulang mereka di kamar sendirian, mereka muter otaknya. Besok harus cari uang di mana lagi? Besok bagaimana saya harus dapat uang lagi? Makanya dari desakan kondisi dan tekanan kondisi, banyak teman-teman yang salah jalan. Banyak teman-teman yang menghalalkan segala cara. Banyak teman-teman yang sampai bekerja tidak benar. Karena apa? Karena terdesaknya dari kondisi, tertekannya dari keadaan, sehingga menghalalkan segala cara agar dapat uang kontan, agar dapat uang instan. Seperti itu. Jadi yang kita berharap aja, moga-moga status kaburan ini berkurang dan yang status kaburan bisa menjadi resmi semua. Dan kita doain aja semoga teman-teman semuanya, mau yang kaburan mau yang resmi, semuanya dilindungi oleh Allah dan bisa mengharumkan nama Indonesia juga. Kita doain ya. Kita berharap ya, jaga diri kalian, kalau bisa kerja yang benar agar rezekinya yang halal. Oke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat ikuti akun ini dan boleh share, boleh komen juga yang positif, komennya yang positif. Kalau nggak positif kita blok atau kita kasih pengaturan biar di blok otomatis. Ya, thank you buat teman-teman semuanya. Semangat kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.